Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wasallim wa barik ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Salamun kalamir rabbir rahim. Amma ba'd. Kita ketemu lagi bermajelis, nanti kita mendaraskan Asmaul Husna di sesi siaran singkat ini. Saudara-saudaraku, sebagai doa, sebagai munajat kepada Allah agar kita terus berada di dalam sebuah zona yang di sanalah kita mestinya harus berada. Ya, setelah makan, ya, setelah makan kita ini dianjurkan untuk berdoa. Doa setelah makan itu versi singkatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atamana wasaqona wa ja'alna minal muslimin. Jadi selain kita mengucapkan keberkahan, matur nuwun kepada Allah atas keberkahan yang disematkan di makanan yang kita makan itu, juga kita dijadikan oleh Allah sebagai kaum muslimin, ya. Wah, ini mata rantainya panjang kalau diurai itu. Kenapa menjadi muslim itu penting disyukuri? Karena di dalam menjadi muslim itu Anda akan mengenal menjadi mukmin. Nah, menjadi mukmin itu akan membawa Anda untuk menjadi iman. Menjadi iman itu akan membawa Anda untuk menjadi ihsan. Terus perjalanan yang makin tinggi. Nah, lewat Anda makan saja, dengan doa menutup makan itu, sampean-sampean saya ini sudah dibukakan pintu pertamanya menuju kebaikan. Nah, walaupun setiap pintu-pintu itu ada konsekuensi logisnya yang itu tidak serta-merta ringan dan mudah, dan kita lalu bisa beristiqomah begitu saja. Misalnya, walaupun kita merasa beruntung diberi hadiah anugerah bernama kemusliman itu, kalau hadiah ini tidak dirawat seperti seyukyanya, ya ia tidak akan membukakan kita kepada pintu-pintu berikutnya. Wah, kok tadi khutbah begini, nanti lupa membaca isi. Ya, sebelum kita mendaras Asmaul Husna, inilah korupsi versus produksi. Saya mengutip seorang sastrawan fenomenal di Indonesia sebagai pembuka kalimat ini karena menarik, ya. Tesisnya menarik. Anda boleh tidak setuju, saya juga boleh setuju dan tidak, tetapi kita mencoba untuk berekreasi lewat sebuah angle. Yang angle itu adalah angle-nya seorang Pramudia Anantatur. Pramudia Anantatur memiliki cara pandang sederhana tentang korupsi. Yakni itulah keadaan hasil dari kemiskinan produksi.
sebuah bangsa yang rendah produksi akan tinggi korupsi. Ini sudut pandang Pram. Sekali lagi Anda boleh setuju, boleh tidak. Boleh setengah setuju, boleh setengah tidak. Saya tidak tahu kebenaran teori ini. Akan tetapi, saya tahu di Indonesia tanda-tanda itu memang terjadi. Pemandangan serupa juga terjadi di negara-negara miskin dan negara gagal. Disitulah justru terdapat orang-orang super kaya yang kadang-kadang kontras dengan keadaan sekitarnya. Dari mana kekayaan itu bermula? Dari menjarah harta negara. Mari kita runut lebih jauh logika ini. Cara termudah mencari pekerjaan di negara rendah produksi itu ialah bukan dengan cara berproduksi, melainkan merenovasi apa saja yang sudah jadi. Kalau ini versi saya, ya, ini pandangan akal sehat saya. Nah, akal sehat ini juga boleh saja dianggap tidak sehat oleh versi yang lain, karena kita memiliki versi akal sehatnya sendiri-sendiri. Minum jahe dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oleh karena itu, toilet yang masih bersih pun harus dibuat lebih bersih lagi. Kursi yang masih bagus pun harus diganti. Gedung harus dicat ulang, interior harus diperbaiki, dan eksterior harus dirombak setiap kali. Maka meskipun tampak terjadi sibuk pembangunan, yang terjadi bukanlah sebenar-benarnya pembangunan. Yang terjadi hanyalah bongkar pasang dan pasang bongkar berulang-ulang, karena di dalam pengulangan itulah terdapat peluang. Maka kegiatan bongkar pasang di negara miskin produksi itu bisa tinggi sekali. Satu dinas menghaluskan jalan, dinas lain melubangi. Ganti pemimpin, ganti papan nama, logo-logo, poster-poster, spanduk, baliho, kaos, dan simbol-simbol. Yang simbol-simbol itu kadang-kadang malah simbol pribadi. Besaran uang yang cuma berputar-putar, kebingungan ini besar sekali karena memang cuma begitulah kemampuannya memutar uang konsumsi dan bukan produksi. Kalau sasaran renovasi sudah tidak ada, larilah pada sasaran kebijakan. Ada begitu banyak peluang kebijakan yang kalau diputuskan mendatangkan konsekuensi menyenangkan. Impor misalnya. Negeri miskin produksi adalah negeri pengimpor yang agresif. Ini tidak hitam putih negara ini negara itu ya. Ya pokoknya ini membaca gejala saja. Setiap negara boleh atau berisiko mengalaminya. Persoalan apakah di negara kita ada indikasi-indikasi itu, ya sabar. Ya kita menjadikannya sebagai sebuah perenungan pertama itu. Maka negeri yang memiliki seluruh sumber daya alam justru bisa mengimpor seluruh bahan yang datang dari buminya sendiri. Jangankan mesin dan teknologi, bahkan garam pun bisa harus didatangkan dari negeri. Yang harus didatangkan ke negeri berbasis lautan misalnya. Kini maklumlah publik karena di dalam impor itu tersedia begitu banyak peluang-peluang. Peluangnya apa ya sampean sudah ngerti lah. Jadi bangsa miskin produksi hanya bisa mencari uang dengan cara menarik komisi, uang jasa, itu pun jasa hasil menjual deritanya sendiri. Jadi tradisi impor di negara miskin produksi itu sebagian memang soal kekurangan untuk konsumsi, tetapi sebagian besar sisanya adalah soal komisi. Oleh karena itu sebuah keputusan tentang misalnya BBM misalnya bisa diputuskan tepat ketika alat dan sistemnya belum tersedia dan mencukupi.
Ya, contoh yang kecil ya, misalnya kita mengadakan sebuah kegiatan yang kegiatannya itu sudah mudah terbayangkan, pasti akan menimbulkan antrian. Padahal antrian itu di musim pandemi, dan antrian itu sama sekali tidak disediakan sistemnya di situ. Kita baru gugup setelah orang-orang berkerumun, lalu barulah sistem itu dikais-kais gitu. Nah, ada banyak aspek keputusan-keputusan kepada pekerjaan tertentu yang pekerjaan itu sangat sederhana tapi menjadi rumit begitu karena ada persoalan yang sangat tidak bekerja di dalam kejiwaan ini. Jadi kejiwaan yang tidak bekerja itu kalau menghadapi pekerjaan tidak ada spare part-nya untuk menghandle seluruh realitas pekerjaan itu, karena membayangkan saja ogah. Jangankan kok berikhtiar, mencari solusi, beranalisa, membayangkan saja sudah malas karena memang software untuk pekerjaan itu tidak terdidik di dalam kejiwaan sebagian kita itu. Namun jangan khawatir, karena inilah yang disebut peluang itu. Kadang-kadang di balik kesemrawutan, di balik kekacauan itu memang bagi sebagian orang malah menimbulkan peluang-peluang. Impor adalah soal yang ditunggu, apalagi sedang didukung peraturan kadang-kadang. Maka kegiatan impor itu tanda-tandanya akan terus diawetkan sebagai sebuah tradisi di negara-negara tertentu. Sebagai risikonya, setiap gerakan menuju produksi harus diperlambat, kalau perlu dihambat. Apa saja yang berbau kata nasional, kalau perlu dicegah-cegah. Boleh berkali-kali sebuah mobil nasional dipamerkan, tetapi jangankan dibeli, dilirik pun tidak. Kepadanya terus dipertanyakan tentang bagaimana uji emisinya, bagaimana mutu rodanya, apakah remnya juga ada, apakah kalau ia ditabrak kereta api masih bisa tegak berdiri, dan semacamnya dan semacamnya. Sudah jelas pertanyaan ini tidak perlu dijawab, karena tanpa ditanya pun kekurangan pihak yang sedang belajar itu selalu ada. Yang dibutuhkan oleh produk pembelajaran bukanlah ujian pertanyaan yang mematikan itu, melainkan apakah atensi yang menghidupkan segala sesuatu sebagai modal kita ini terus kita tumbuhkan, ya. Terhadap setiap kekurangan, sudut pandang negara miskin produksi adalah menuding-nuding, bukan menambal dan menambahi serta menumbuhkan. Namun bisa jadi negeri semacam itu memang berniat untuk tidak mandiri dengan berbagai alasan, dan janganlah negeri itu bernama negeri kita. Ini doa kita bersama. Ini isi agak politis isi saya ini, ya, yang sudah lama ini, 10 tahun yang lalu. Ya, sebagai tambahan renungan, ya, sebelum mendaraskan Asmaul Husna, izinkan saya minum jahe panas lagi, susu jahe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berengose terus. Sedulur-sedulur, kita sampai ke acara inti. Tidak lama pendarasan ini, tetapi yang tidak lama ini kalau mohon doanya kalau bisa istiqomah, semoga ini menjadi bekal penting bagi hidup dan mati kita. Ya, bergantung kepada gantungan yang sudah semestinya. Itulah niat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bada'na walhamdulillirabbina wassalatu wassalam linnabi habibina
Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrona. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabar Mutakabir ya Khaliku ya Bari ya Musawiru ya Ghafar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaku ya Fatah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Qafid ya Rafi'u ya Mu'id ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Qabiru ya Halim ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabir ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'itu ya Syahid ya Haku ya Wakil ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadiru ya Muqtadir ya Muqaddimu ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Dhahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawab ya Muntakimu ya Afu ya Rafu'u ya Malik Malikal Mulki Dal Jalali wal Ikram ya Muksitu ya Jami ya Goniyu ya Mukni ya Mani'u ya Dor ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi ya Baqiyu ya Waris ya Rasidu ya Sobur Azza jalla dzikruh bi asma'ikal husna ikfir lana dunubana wali walidina wa duriyatina kafir ana zai'atina wastur ala uyubina wajbur ala nuksonina warfa' darajatina wazidna ilman nafi'an warizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan sholihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa zahi adsadana daima hayatina illal khairi qaribna an-nisari ba'idna wal qur'an wal qurba raja'una akhiran nilnamuna balik maqasidana waqzi hawaijana walhamdulillahina alladhi hadana sholli wassalim ala toha khalilir rahman wa alihi washabihi ila akhiriz zaman. Kita akhiri dengan Al-Fatihah bersama-sama. Semoga Allah ridho menjaga keluarga kita, rumah kita, tetangga-tetangga kita, kampung di mana kita berada, kota kita, provinsi kita, lalu negara kita. Saya sering takjub bahwa ada sebuah keadaan-keadaan baik secara individu maupun secara negara yang bahayanya itu dicegah. Bukan karena ikhtiar kita, tetapi karena tercegah nyaris dengan sendirinya. Nah, insya Allah itulah mungkin berkah-berkah dari doa-doa Anda itu. Maka doa-doa yang sungguh-sungguh yang kita jadikan sebagai sebuah opsi yang tidak terhindarkan dari hidup ini
harus kita kuatkan di balik kelemahan-kelemahan kita, di balik kekurangan-kekurangan kita. Pokoknya saling menyemangati untuk menuju ke sana, itu penting terus terselenggara. Begitu saudara-saudaraku, nanti kalau ada salam-salam, ada pertanyaan-pertanyaan akan saya jawab di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Doa saya untuk Anda dan mohon juga doa Anda untuk kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menekan tombol selesai.